Nah, intinya adalah bahwa memang harus ada visi besar itu. Kalau di dalam konteks bernegara ya harus ada national interest itu. Kalau dalam konteks keumatan ya harus ada umat interest itu. Dan itu harus kita bangun dan kita bahasakan, kita transmisikan. Kan satu visi itu akan menjadi bernilai kalau dia menjadi dasar bagi semua elemen yang ada di situ. Maka kita sebagai satu umat ya harus banyak ketemu, lalu menyepakati, tidak usah banyak-banyak lah, 2-3 agenda, tapi agenda yang berdaya jangkau besar, berdampak besar, strategis, dan lintas generasi. Ayo kita rumuskan bersama. Sebentar, kita harapkan sebutkan nama, tempat, dan mohon pertanyaannya to the point ya. Jadi kalau bisa diringkas 2 kata juga nggak apa-apa. Biasa? Boleh. Oke, dari Mas Arya, dari Bapak, terus tadi saya dari Mas Brian di belakang ya. Karena nggak ada mic yang lainnya bisa. Tergantung suaranya. Kalau suaranya cukup. Berdiri. Ya. Oh, ini nggak perlu mic kalau ini suaranya. Arya dari Illinois. Saya kira sangat menarik sekali Ustadz tadi menempatkan cinta sebelum visi, karena dalam konteks perpolitikan modern mungkin kalau kita mengandalkan visi, misalnya seperti perjanjian Hudaybiyah yang short term itu merugikan, tapi dalam long term jangka panjangnya menguntungkan, itu mungkin tidak. Bagaimana mengaplikasikan hal tersebut dalam konteks perpolitikan modern di mana kita mengalami pemilu secara periodik, jadi lebih mengutamakan short term vision daripada long term vision. Boleh dijawab Allah alam bisawab ya. Kan gini, jadi Imam Malik itu ditanya 43 pertanyaan, yang dia jawab cuma 6, sisanya dia jawab wallahu a'lam bishawab. Apalagi saya gitu. Pak Arya, jadi begini, memang saya pernah bicara sama beberapa teman ya, karena saya dulu pernah baca salah satu buku dari Noam Chomsky ya, How World Works, kalau tidak salah begitu judulnya. Salah satu yang ditulis di situ adalah bahwa Anda kalau ke Amerika itu, Anda boleh pergi ke kementerian apapun, departemen apapun, Anda bisa membuka arsip dari administrasi siapapun, tapi Anda akan menjumpai satu national interest yang sama. Dan ini yang saya pikir kita di Indonesia perlu belajar, bahwa ternyata periodisasi oleh demokrasi itu tidak menutup ruang bagi kita membangun national interest itu. Kalau misalnya di Amerika, kata Noam Chomsky itu kan bagaimana mensekurkan kebutuhan energi. Jadi ya itulah national interestnya. Jadi siapapun presidennya, administrasi seperti apapun, partai manapun, ya dia akan mengamankan itu. Nah, kita di Indonesia dulu ada namanya GBHN, tapi sekarang sudah tidak ada karena itu adalah warisan almarhum Pak Harto. Jadi alergi, semua dibuang. Lalu sekarang kita mulai sadar, sebagian benar juga gitu. Lalu mulailah lagi ada pramuka lah, ada segala macam gitu. Nah, intinya adalah bahwa memang harus ada visi besar itu. Kalau di dalam konteks bernegara ya harus ada national interest itu. Kalau dalam konteks keumatan ya harus ada umat interest itu. Dan itu harus kita bangun dan kita bahasakan, kita transmisikan. Kan satu visi itu akan menjadi bernilai kalau dia menjadi dasar bagi semua elemen yang ada di situ. Maka kita sebagai satu umat ya harus banyak ketemu, lalu menyepakati, tidak usah banyak-banyak lah, 2-3 agenda, tapi agenda yang berdaya jangkau besar, berdampak besar, strategis, dan lintas generasi. Ayo kita rumuskan bersama.
Saya pikir sudah sampailah tahapnya ketika umat Islam sudah melaksanakan eksperimen demokrasi dalam bentuk partai-partai politik, kemudian juga tokoh-tokoh Islam juga sudah sangat banyak, gerakan-gerakan Islam juga sudah bergerak, kemudian anak-anak muda Islam dan para intelektual lulusan dalam maupun luar negeri dengan segala macam keahlian. Mari itu semua diakumulasikan untuk menjadi bahan bagaimana kita merumuskan umat interest itu. Dan itu harus bicara bersama semuanya. Jangan sampai pada akhirnya kemudian apa umat interest itu? Nattafiq ala alla nattafiq. Kita sepakat untuk tidak sepakat. Nah, itu bahaya itu. Jangan sampai itulah ya, tapi cari yang lain lah. Menurut saya itu suatu hal yang sangat terbuka, dan dengan keterbukaan iklim sekarang ya, kita bersyukur di Indonesia itu dalam situasi apapun sebenarnya Indonesia jauh lebih bebas di dalam kita berdakwah, berislam dan membangun ke depan dibanding banyak atau negara-negara lain. Kita harus syukuri itu. Dan tidak benar kalau kita Islam di Indonesia ini kesulitan, enggak juga. Ya ada tantangannya, ya iyalah. Tetapi jangan lalu ada 1, 2, 3, 4 hal kemudian membuat suatu keadaan yang diberikan fasilitas kebebasan kita berdakwah yang ada di Indonesia. Nah, menurut saya ya kita gagaslah itu. Dan mudah-mudahan IMSA bisa menjadi salah satu inisiator untuk itu. Bagaimana mulai membicarakan umat interest khusus untuk Indonesia misalnya, dan bersamaan dengan nasional interest juga. Karena terus terang sampai sekarang kan kalau kita tanya anak-anak SMA kita, apa sih nasional interest kita? Jawaban yang lahir mungkin sebanyak orang kita tanya. Jangankan anak SMA, anak kuliah saja, apa sih nasional interest Indonesia, kepentingan nasional kita itu apa? Jangankan mahasiswa, mungkin para birokrat pun juga seperti itu. Jangankan para birokrat, mungkin para pemimpin di semua level juga belum punya gambaran yang utuh tentang itu. Nah, menurut saya ini perlu untuk memastikan agar kita kemudian tidak kehilangan arah di dalam bernegara, dalam konteks kita ada periodisasi kepemimpinan. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab.